Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya, Khairul Anwar, yang akan menemani Anda dalam video kali ini. Kita akan mempelajari tentang limit. Nah, limit adalah salah satu topik kajian matematika pada bab kalkulus. Biasanya dijumpai teman-teman itu pada waktu SMA, MA, atau SMK. Biasanya. Nah, limit itu ditulis mirip-mirip kurang lebihnya seperti ini. Oke, sebelum lanjut jangan lupa doa dulu ya, biar berkah. Diagram alir dan tujuan pembelajaran. Nah, teman-teman, untuk alir pembelajaran kali ini, di video ini kurang lebih seperti ini. Nah, alangkah baiknya nih, sebelum mempelajari limit, teman-teman itu ingat-ingat dulu tentang fungsi. Yang itu loh, yang biasa ditulis sama kalian tuh, fungsi itu biasanya simbol matematikanya kayak gini, fx, atau fungsi x. Ya, nanti kalau misalkan dalam fungsi itu biasanya ada yang namanya diagram kartesius. Nah, yang seperti ini kurang lebih. Ini x, nah dan ini y. Nah, kurang lebih seperti itu tentang fungsi. Kalau masih belum ingat, nah buat teman-teman ingat-ingat lagi ya, buka-buka lagi pelajaran yang sebelumnya tentang fungsi. Nah, habis itu untuk di video kali ini nanti akan berbicara tentang konsep limit. Nah, teman-teman, nanti habis itu sesi keduanya tentang nilai limit fungsi. Tujuan pembelajarannya, setelah melihat video pembelajaran kali ini, diharapkan teman-teman dapat memahami konsep limit fungsi aljabar secara intuitif. Nah, terus dapat memahami nilai limit kiri dan limit kanan. Nah, ini untuk 2 poin ini di video selanjutnya. Nah, baik teman-teman. Misalkan ada sebuah pertanyaan. Bilangan real yang mendekati 3 adalah, angka berapa sih yang dekat ke angka 3 menurut kalian? Coba ya, berapa? Nah, berapa? Apakah angka yang dekat sama 3 adalah 2 dan 4? Hah? Oke, mungkin untuk angka 2 sama 4 ini dalam konteks bilangan bulat mungkin benar. Angka yang paling dekat dengan angka 3 adalah 2 dan 4. Tapi di sini adalah konteksnya bilangan real. Ingat loh, bilangan real itu kalau misalkan kita mungkin baca aja selanjutnya, tentu akan banyak bilangan real yang mendekati 3. Tapi angka berapa yang mendekati 3? Angka berapa? Ayo. Nah, perhatikan. Nah, ini kan 2 sama 4 nih. 2 sama 4 tuh ternyata antara 2 sampai 3 nih, ada lagi yang lebih dekat ke angka 3. Nah, berapa? Yaitu 2,75 sama 3,25. Ternyata kalau misalkan dalam, nah ini oke. Ini tuh adalah sebuah garis bilangan real ya. Ternyata kalau misalkan kita perbesar lagi dalam garis bilangan real ini, antara 2,75 sampai 3,25, ternyata ada lagi angka yang lebih dekat ke angka 3. Nah, ya kan? Angka 2,99 sama 3,01. Maka kalau misalkan kita pakai garis bilangan real yang ini, angka yang mendekati 3 ternyata angka 2,99 sama 3,01. Ternyata kalau misalkan kita perbesar lagi, ada lagi. Nah, dan begitu seterusnya. Maka kalau misalkan kita tuliskan secara pasti angka bilangan real yang mendekati 3, maka kita pasti nggak bisa nentuin secara pastinya. Nah, dapat dilihat banyak bilangan real yang mendekati 3 dari kiri maupun dari sebelah kanan. Dari kiri maupun dari sebelah kanan. Namun hanya ada satu bilangan yang mendekati 3 dari kiri dan kanan. Hanya ada satu. Nah, berapakah itu?
kita gak bisa nentuin pasti kan ya. Maka jika X dinyatakan sebagai variabel yang menggantikan suatu bilangan yang mendekati 3, maka ditulis. Nah, kita gak bisa nentuin secara pasti. Oleh karena itu, kita pakai sembarang variabel. Variabel misalkan yang ini tuh menunjukkan bahwa ini tuh X itu tuh angka yang mendekati 3. X itu bilangan real yang mendekati 3. Nah, ini dibacanya X mendekati 3. Nah, gitu ya teman-teman. Paham ya? Nah, jika X adalah suatu bilangan yang mendekati 3 dari kiri, jika X adalah suatu bilangan yang mendekati 3 dari kiri, nah dari kiri ditulisnya gimana? Nah, gini ya. Dibacanya X mendekati 3 dari kiri. Gitu ya teman-teman. Nah, gimana kalau misalkan dari kanan? Kalau misalkan dari kanan, nah, sedangkan jika X adalah suatu bilangan yang mendekati 3 dari kanan, maka ditulis, nah, X mendekati 3 dari kanan. Gitu ya teman-teman. Bisa diikutin ya. Nah, terus gimana kalau misalkan digambarnya gimana? Nah, kalau misalkan digambar, itu tuh angka yang mendekati 3 dari kanan itu berarti dari sini nih. Nah, dari sini ke arah 3. Gitu ya teman-teman. Ini tuh 3 positif. Atau misalkan 3 dari kanan. Angka yang mendekati 3 dari kanan. Nah, kalau misalkan dari kiri, berarti nah, yang di kisaran sebelah sini. Nah, gitu ya teman-teman. Mendekati 3 dari kiri. Nah, untuk X-nya di mana nih? Pokoknya deket banget sama 3. Berarti X-nya antara pokoknya di sekitar sini X-nya. Ya. Paham ya teman-teman? Oke. Nah, baik teman-teman. Biar lebih paham, kita lebih ke konseptual teman-teman ya. Apa sih sebenarnya limit? Nah, kalau misalkan dalam konteks bahasa, limit itu sebenarnya batas ya. Artinya batas. Batas yang kira-kira angka yang mendekati itu berapa gitu. Batas ya. Kalau menurut bahasanya. Nah, misalkan ada sebuah kejadian nih, seorang atlet bola voli melakukan gerakan smash terhadap bola yang menuju arahnya. Sambil dibayangin ya teman-teman ya. Nah, terus atlet tersebut nih lompat dan gerak menuju bola sehingga pada saat tertentu dia akan menyentuh bola pada ketinggian tertentu. Kebayang ya? Nah, anggap aja gimana sih orang lagi nyemes atau pernah main bola voli kan sebelumnya? Atau pernah lihat eh, permainan bola voli kan? Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, atlet tersebut hanya dapat menyentuh bola jika ketinggian telapak tangannya saat meraih bola sama dengan ketinggian bola. Nah, berarti permasalahannya apa nih? Pada ketinggian berapakah atlet tersebut? Nah, ketinggian. Berarti kan ya, permasalahannya pada fx-nya tentang ketinggian kan ya. Ketinggian bola voli dan si atlet ya. Oke, lebih detailnya perhatikan. Nah, perhatikan ya. Perhatikan sketsa pergerakan atlet voli dan bola voli berikut. Kurang lebihnya kayak gini nih. Nah, ini pergerakan si bola dan ini pergerakan si atlet, ya, atlet voli. Nah, itu tuh. Nah, ini tuh gerakan si bola mendekati ke si atlet voli. Nah, atlet volinya juga gerakan mendekati si bola. Nah, makanya si ini tuh titik temunya itu ini tuh merupakan saat kejadian nyemesnya ya. Kejadian nyemesnya berarti ketinggiannya ada di kisaran L. Nah, kalau misalkan jaraknya dia harus lompat pada saat jarak C. Nah, terus dia akan nyemes di titik temu. Gitu ya, teman-teman. Kalau ilustrasinya kurang lebih seperti itu.
Nah, keduanya bersentuhan atau bertemu pada saat tertentu. Gerakan atlet bergerak semakin dekat dan sangat dekat ke titik temu. Begitu pula bola voli. Nah, berarti batasnya antara ini sama ini nih. Berarti si atlet tuh harus lompat pada saat, nah, jarak C. Misalkan nolnya itu bisa net, bisa orang ya, tergantung ilustrasinya. Nah, misalkan dalam gambar ini 0.0-nya itu di sini ya, teman-teman, atau net. Berarti si si ini nih, si atlet itu harus lompat pada saat jarak C dengan net ya, teman-teman. Dan tingginya itu harus kisaran L. Nah, begitu ya, teman-teman. Nah, kalau misalkan dia lompat pada jarak C dan dengan ketinggian L, maka dia akan nyemes di titik temu gitu. Gitu ya, teman-teman. Nah, titik temu pada saat nyemes, keduanya menunjukkan ketinggian dan jarak dengan net antara bola dan telapak tangan atlet yang sama. Gitu ya, teman-teman. Kebayang ya? Kebayang ya, teman-teman? Oke. Nah, baik teman-teman. Biar lebih paham, kita lebih ke soal matematisnya ya, teman-teman. Misalkan ada nih sebuah pertanyaan. Fx ada dua buah fungsi ya. Fx yang pertama, x kuadrat min 1 per x min 1. Nah, terus fx yang x plus 1. Untuk x-nya itu mendekati 1. Nah, misalkan x-nya nih mendekati 1, berarti fx-nya berapa nih? Nah, gitu ya, kurang lebih ya pertanyaannya. Untuk x yang mendekati 1 di bilangan real, nah kira-kira fx-nya sama dengan berapa nih pendekatan fungsi fx-nya? Nah, gitu ya teman-teman ya. Itu yang ditanyain ya, dari dua fungsi ini nih, kira-kira fx-nya berapa? Nah, gitu ya. Nah, kalau misalkan kita buat tabel nih ya, x-nya misalkan x-nya, kalau misalkan angka bilangan bulat kan yang mendekati 1 berarti antara 0 sama 2 kan ya. Kita semakin ke sini berarti semakin mendekati 2 kan ya. Berarti kita coba nih, 0 substitusikan, 0 kali 0, 0 kurangi 1, negatif 1. Terus 0 ya, kurangi 1, negatif 1. Negatif 1 dibagi negatif 1, nah berarti fx-nya 1 untuk x yang sama dengan 0. Nah, kalau misalkan x-nya sama dengan 2, nah berarti 2 kali 2, 4. 4 kurangi 1, 3 kan ya. Nah, terus 2 kurangi 1 sama dengan 1. Nah, gitu kan teman-teman. 2 kurangi 1, 1. Berarti 3 per 1 sama dengan 3. Nah, gitu teman-teman. Nah, terus gimana kalau misalkan fungsi ini nih? Nah, berarti sama aja kan? Sama aja kan? 0 tambah 1 sama dengan 1 fx-nya. Kalau misalkan x-nya 2, 2 tambah 1 berarti fx-nya 3. Gitu kan teman-teman? Nah, kebayang ya? Paham ya? Nah, silakan ininya dicoba sama teman-teman sendiri ya. Untuk yang ini, nah ini boleh diisi teman-teman antara 0,5 sampai 0,9. Pilih sembarang angka sama kalian ya. Ini juga boleh diisi. Ya, pokoknya nanti ini tuh semakin ke sini tuh berarti semakin mendekati 2 kan ya. 1, terus 1,5. Nah, semakin besar kan semakin mendekati 2, terus 1,9. Terus 1,99. Ininya juga ketika mendekati 1, ininya juga semakin mendekati 1 kan. Nah, 0, 0,5, 0,9, 0,99999, 1. Nah, ininya juga dari sini ke sini berarti 2, terus 1,1, 1,01, 1,01. Ini semakin mendekati 1 ya. Nah, berarti efeknya juga nanti semakin mendekati berapa? Berapa, yo? Berapa? Ah, 2. Berarti di sini 2 ya, teman-teman. Loh, kok bisa? Sedangkan kalau misalkan ini kita substitusikan, nah, untuk yang ini mungkin benar ya. Kalau misalkan X yang ini maksudnya, oke, yang ini ya. Nah, misalkan fx sama dengan x plus 1, kalau misalkan kita substitusikan 1, ternyata benar, 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, tapi kalau misalkan
pakai fungsi yang ini nih, 1. 1 kali 1 berapa? 1. 1 kurangi 1, 0 kan ya? Per 1. 1 kurangi 1, 0. 0 per 0. Nah, kalau 0 per 0 kan berarti eh, fx-nya nggak ada gitu. Fx-nya tidak terdefinisi. Atau nanti kita dibahas di video selanjutnya tentang bentuk tak tentu. Nah, gitu ya teman-teman. Ternyata antara fungsi yang ini sama fungsi yang ini tuh sama aja mendekati 2. Nah, pokoknya nih untuk kasus limit ada kalanya sama dengan fungsinya, ada juga kalanya tidak sama dengan fungsinya. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, secara matematika ditulis kayak gini. Ternyata limit x menuju 1 dari fx yang ini sama aja kayak limit x menuju 1, x plus 1. Itu sama-sama 2. Nah, lebih jelasnya perhatikan gambar ini ya. Nah, sedikit untuk grafiknya, grafik fungsi yang ini nanti ininya titiknya bolong ya. Titiknya bolong. Kenapa? Karena ininya tuh fx yang x-nya sama dengan 1 nanti ininya tidak terdefinisi. Nah, di sini juga ada kan catatan x-nya tidak sama dengan 1. Nanti ininya bolong ya. Terus kalau misalkan untuk x yang menuju 1 berarti titik temunya pakai titik biasa, nggak bolong. Nah, gitu untuk x plus 1. Gitu ya teman-teman. Jelas ya? Gampang kan? Oke. Nah, baik teman-teman, misalkan ada sebuah kasus yang seperti ini. Nilai pendekatan fungsi fx yang akan sama dengan x kuadrat jika x-nya kurang dari atau sama dengan 1. Nah, akan juga fx-nya itu sama dengan x plus 1 jika x-nya lebih dari 1. Nah, berapa sih? Nah, pertanyaannya pendekatan fungsi fx pada saat x mendekati 1. Ya. Pertanyaannya nilai pendekati fungsi pada saat x mendekati 1. Nah, gitu ya teman-teman pertanyaannya. Nah, dapat diamati pada tabel berikut. Nah, oke, kita sama kayak tadi ya, prosesnya bikin tabel dulu. Berarti kalau misalkan yang mendekati 1 kan, kalau misalkan bilangan bulat berarti 0 sama 2 kan ya. Nah, 0 itu apa berarti? Kurang dari 1 kan ya. 0 itu kurang dari 1. Berarti x-nya berapa? Nah, berarti substitusikan aja nih, tinggal substitusikan. X-nya 0, berarti 0 kali 0 sama dengan fx-nya 0. Kalau misalkan x-nya 0,5, nah, kalau 0,5 berarti kurang dari 1 kan ya. 0,5 berarti pakai fungsi yang ini kan ya. Berarti 0,5 kali 0,5 berarti fx-nya sama dengan 0,25 ya. Nah, terus kalau misalkan x-nya sama dengan 1, x-nya sama dengan 2. X-nya sama dengan 2, berarti pakai fungsi yang mana? X-nya sama dengan 2, pakai fungsi yang ini ya. X-nya sama dengan 2, berarti 2 plus 1 sama dengan 3. Sekarang misalkan X-nya 1,5. Nah, 1,5 kan berarti lebih dari 1 kan ya. Berarti 1,5 tambah 1 sama dengan 2,5 ya teman-teman. Nah, kalau misalkan kita langsung deh 1. Ini 1 kali 1 berarti sama dengan 1. Ininya 1 berarti 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, berarti ada 2 jawaban toh. Nah, kalau yang ini berarti nantinya sama dengan 1. Nah, kalau yang ini nanti mendekatinya fx-nya ada di kisaran 2. Gitu kan ya. Nah, coba lihat ininya deh. 0, 0,25, 0,49, 0,98. Nah, ini ya, ininya juga sama kayak tadi ya, boleh diisi sama kalian sendiri ya. Pokoknya yang paling dekat, yang menurut kalian paling dekat sama 1. Nah, pasti nanti ininya juga mendekati 1. Nah, kalau dari sini ternyata
Nah, ininya juga sama, boleh kalian coba sendiri. Ternyata kalau di sini mah, kalau yang lebih dari satu mah kan pakai fungsi yang ini ya. Ternyata ininya mendekati 2. Nah, gitu kan ya teman-teman. Nah, oleh karena itu, fungsi mendekati 1 pada saat X mendekati 1 dari kiri. Sementara nilai fx mendekati 2 pada saat X mendekati 1 dari kanan. Gitu ya teman-teman. Nah, kalau dari sini mah fx-nya mendekati 2 gitu kan ya teman-teman kalau dari sini. Nah, tapi kalau misalkan dari sini ternyata mendekati 1. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, ternyata kalau misalkan dari sini x-nya itu menuju 1 kan ya teman-teman. Tapi kalau misalkan dari sini ke sini ternyata mendekati 2. Nah, gitu kan teman-teman. Kebayang ya? Nah, bisa kita gambarkan seperti ini ya teman-teman. Kalau x kuadrat itu kan berarti apa? Fungsi kuadrat kan ya, berarti grafiknya berbentuk parabola. Nah, kalau yang ini berarti grafiknya berbentuk linear ya, karena fungsi linear. Nah, ini kan titiknya gak bolong ya, berarti karena kan ininya sama dengan ya, teman-teman ya. Nah, ini bolong, kenapa? Karena ininya tidak sama dengan. Nah, gitu ya, teman-teman. Oh, ternyata gini loh, X yang mendekati 1 tuh ternyata ada 2 jawaban. Nah, berarti nilai limitnya berapa? Berapa? 1,5? Atau 1 dan 2? Berapa, yo? Nah, ini tuh ibarat satu cewek dideketin 2 cowok. Berarti eh, sah apa tidak? Nah, kita lihat teorinya. Dengan demikian, fx sama dengan x kuadrat jika x berdiri 1. Nah, ternyata jawabannya tidak memiliki limit pada saat x mendekati 1. Nah, itu ya teman-teman jawabannya. Tidak memiliki nilai limit. Nah, kenapa? Ada teori. Nah, ini tuh limit fx itu sama dengan L jika dan hanya jika ininya sama dengan limit kirinya sama dengan limit kanannya. Nah, gitu ya teman-teman. Ini kan pada kasus ini limit kirinya 1 kan ya, limit x ininya 1. Nah, sedangkan limit kanannya 2 gitu kan ya. Nah, gitu kan teman-teman ya. Ini limit kirinya 1, limit kanannya 2. Nah, gitu ya teman-teman. Artinya 1 itu berarti tidak sama dengan 2 kan ya? Nah, tidak sama dengan 2. Maka nilai limit fx yang mendekati x berarti tidak ada. Nah, gitu kan ya teman-teman. Artinya kalau misalkan akan ada nilai limitnya kalau limit kirinya sama dengan limit kanan. Nah, gitu ya teman-teman ya. Paham ya? Gampang kan? Oke. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu pembahasan kali ini ya. Nanti dibahas lagi tentang nilai limit ya teman-teman. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.